Pondok Pesantren Al Zaitun saat ini sedang menjadi perhatian masyarakat Indonesia, apalagi Majelis Ulama Indonesia dengan tegas mengatakan bahwa ajaran dari beberapa hal yang disampaikan dari pemimpinnya Abdus Salam R. Panji Gumilang dinilai MUI sesat dan menyesatkan. Sebenarnya bagi aku pribadi, beberapa hari ini aku berpikir keras sekali karena apakah aku akan membahas kasus ini atau tidak. Pertama, karena memang secara pribadi aku bukan tipe orang yang sangat gampang sekali mengatakan sesat atau tidak sesat dari ajaran tertentu. Tetapi ternyata setelah aku cross check ada beberapa hal di sini dan kita juga sudah mendengarkan secara langsung wawancara eksklusif dari Panji Gumilang di sejumlah media massa. Ada beberapa hal yang membuat kita harus berpikir lebih jernih lagi. Apakah kalian setuju ini adalah termasuk dalam hal sesat ataukah tidak? Karena bagi aku pribadi urusan agama adalah urusan kita dengan Tuhan. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah karena kan mereka ini mengakunya ya pondok pesantren adalah untuk agama Islam. Tetapi ada beberapa interpretasi yang di sini membuat Majelis Ulama Indonesia itu geram. Bahkan Anwar Abbas, Wakil Ketua Umum MUI mengatakan bahwa beragama itu memang harus pakai otak, tetapi harus ada dasar dalil dan sunnahnya. Apalagi beberapa hal yang disampaikan dari pemimpin pondok pesantren di Jawa Barat ini ada hal yang tidak ada dasar atau dalilnya secara kuat, tetapi menggunakan hanya logika-logika aja. Langsung aja kita bahas ke poin-poin yang pertama. Poin pertama yang viral adalah foto di mana kalian lihat ada banyak sekali foto yang beredar, ada perempuan yang juga sholat. Ini aku ngelihat fotonya kan ada perempuan yang baju biru ya, biru atau kayaknya biru ya, sholat, kemudian di sebelahnya itu adalah pria, sebelah kanan kirinya adalah pria. Tetapi kan kalau kita lihat keterangan, coba aku lihat yang lebih detail lagi gambarnya. Oke. Kalau menurut keterangan dari pemimpin pondok pesantren ini katanya adalah perempuan yang sholat ini adalah di sholat Idul Fitri atau Idul Adha, please correct me if I'm wrong, tetapi dikatakan dari pemimpin pondok pesantren ini, Panji Gumilang, bahwa itu cuma sejajar saja, tidak bercampur. Tetapi foto yang beredar, kalau aku lihat di sini, kalian bisa lihat sendiri, itu kan sebelah kanan kirinya adalah pria. Kalau yang aku tangkap, menurut ya, Panji Gumilang itu adalah cuma sejajar doang. Tetapi pada kenyataannya fotonya tidak seperti itu. Karena jujur secara pribadi pada saat aku tinggal di Indonesia, dulu zaman aku kecil juga sama ya. Yang namanya sholat itu ada berbagai macam hal yang unik lah. Maksudnya ada yang menggunakan begini, ada yang begini, ada yang begini. Itu adalah hal yang memang banyak dijumpai, apalagi kalau kita sudah tinggal di luar negeri, ketemu dengan berbagai macam muslim. Tetapi jujur ini adalah kali pertama aku melihat perempuan di tengah-tengah. Dan kemudian pada saat ditanya dalilnya apa, apakah ada hadis atau interjemahannya, dari Panji Gumilang tidak ada mengatakan dalilnya mana, hadisnya mana, tetapi dia mengatakan ini adalah fikih sosial, mengangkat harkat dan martabat wanita yang selama ini terpinggirkan, pemahaman yang sama bahwa wanita dan laki-laki adalah sejajar. Nah, mungkin dari Panji Gumilang menginterpretasikan sejajar itu adalah sama rata. Dan jelas dalam agama Islam, kalau boleh saja kita berdebat menggunakan logika, tetapi dasarnya apa? Fikihnya apa? Itu yang dikatakan dari Wakil Ketua Umum MUI bahwa berlogika itu perlu dalam beragama, tetapi kalau untuk urusan agama ini harus ada dasarnya. Fikihnya apa? Ada hadisnya apa? Jadi nggak serta-merta membuat interpretasi seperti itu. Itu adalah hak asasi manusia menurut Panji Gumilang. Ini adalah kebebasan beragama. Jangan memberikan stigma sesat. Ini sudah sesuai Undang-Undang Dasar 45. Tidak ada masalah dengan kurikulum, bahkan akreditasi kami A. Agama itu adalah pribadi, nggak boleh dicampuri oleh orang lain. Dalam keterangan Wakil Ketua Umum MUI mengatakan bahwa kalau untuk masalah akreditasi ataupun juga kurikulumnya A, itu tidak ada masalah. Karena pendidikan mereka itu mencontoh seperti pondok pesantren Gontor atau pondok pesantren besar lainnya di Indonesia. Tetapi yang menjadi masalah adalah dari pemimpinnya. Ada beberapa ajaran-ajaran yang itu adalah sesat dan menyesatkan. Menurut secara aku pribadi, aku belum teryakinkan kalau memang ada hadis atau sunnah yang menunjukkan boleh kok perempuan dan laki-laki sejajar. Ada nggak hadis ya? Tolong kalau kalian yang ada, karena pengetahuan agamaku juga tidak begitu expert dalam ini, jadi aku tidak bisa membahas lebih dalam. Aku bisa mengatakan ke kalian, coba tolong tuliskan hadisnya kalau memang ada yang mendukung hal seperti itu. Itu adalah viral yang pertama. Yang kedua adalah mengenai video sholat yang jaraknya tak rapat.
Jadi kalau sholat yang jaraknya tak rapat, ini kan juga kita lihat foto yang sama juga. Ini kita bisa maklumi kalau di konteksnya adalah masa pandemi kemarin ya, COVID. Tetapi keterangan dari Panji Gumilang mengatakan bahwa video ini diambil di Idul Adha kemarin dan sampai sekarang pun kami terus melakukan hal seperti ini. Alasannya adalah karena kita belajar dari pengalaman. Karena memang masih ada COVID, jadi kita harus menjaga hati-hati preventif. Padahal dari pemerintah sudah mengatakan ini adalah endemik, kita sudah boleh kembali normal, sholatnya kan semakin rapat, safnya itu semakin baik. Ada berbagai hadis yang sudah disampaikan dari MUI. Tetapi dari Panji Gumilang, aku dengar wawancara di sini, dia tidak mengatakan hadisnya mana, sunnahnya mana, hanya menggunakan logika saja. Kan kita sudah tidak lagi masuk area pandemik ya, ini sudah endemik. Ini juga menurut aku yang, ya kalau kita dalam menulis sebuah makalah jurnal ya ilmiah, semakin banyak kita mengutip sumber-sumber lain yang kredibel, itu artinya kita knowledgeable, itu artinya kita berpengetahuan tinggi. Bukan berarti kalau kita menulis karya ilmiah, kita nggak mau mengutip siapapun riset atau apapun, itu menunjukkan bahwa kita pintar atau cerdas. Bukan seperti itu. Kalau semakin banyak kita mengutip, itu menunjukkan bahwa kita semakin banyak membaca dan kita semakin knowledgeable mengenai hal tersebut. Tetapi kalau untuk urusan ini, I'm so sorry untuk Panji Gumilang, harus ditunjang juga dengan data-data misalnya dalam mengenai hadis ataupun juga sunnah ataupun juga hal-hal yang lain berhubungan dengan agama. Itu adalah mengenai sholat jarak yang tak rapat. Berikutnya juga, ini kan masalahnya bukan tentang kebebasan beragama lagi, kecuali nama agamanya adalah yang dianut mereka adalah mungkin agamanya ABC gitu ya. Ya it's fine, itu kan bukan agama Islam. Tetapi ini kan sudah dalam satu naungan yang sama, tetapi ada satu poin yang berbeda interpretasi, tetapi satu interpretasi ini tidak didasari oleh ya sunnah ataupun juga hadis yang lainnya. Itu kan ngebuat kita, wah ini kok ngada-ngada, ini sembarangan begitu. Tentunya kita bukan berarti mengatakan itu sesat atau tidak. Untuk sesat atau tidak itu nanti pada akhirnya ya pada persidangan nanti, kalau memang kasus ini sampai ke persidangan teman-teman. Kemudian juga yang viral berikutnya adalah foto di mana ada seorang non-muslim menjadi bagian pada saat sedang sholat. Ini adalah fotonya. Fotonya ini kan ya kalian bisa lihat ya, ini kan bukan ya dari agama lain, bukan agama Islam. Kemudian keterangan dari Panji Gumilang mengatakan bahwa sholat itu adalah berdoa. Agama lain pun juga berdoa. Al-Quran tidak pernah mengatakan itu tidak benar. Kan dia tidak mengganggu kita, tidak masalah teman kami sedang datang ke sana dan kami akan melaksanakan sholat. Tapi kan gini ya, kalau logikanya gini, teman kita datang, misalnya aku punya teman yang non-muslim, banyak banget kan ya, pada saat aku mau sholat begitu. Teman-teman, aku tinggal bentar ya, aku ke musola atau ke tempat mau sholat dulu, kan nanti kita bisa ngobrol lagi di tempat yang lain. Ini kan lokasi yang dijadikan tempat sholat adalah ya khusus buat sholat, sepertinya adalah aula besar. Kan cuma satu doang, kenapa sih harus bersamaan? Bukankah kalau di agama yang dia anut ya, yang di foto ini, itu kan dia kalau berdoa tidak harus sama seperti sholatnya orang beribadahnya orang Islam yang sehari 5 kali. Kenapa harus disamakan dengan itu? Nah ini adalah hal-hal yang tidak benar, tidak salah menurut aku, tapi lebih ke sensitivitasnya. Kemudian di foto-foto, apakah ini sengaja dipublikasikan untuk mencari kegaduhan, ataukah memang mendekati pemilu? Karena kalau aku lihat beberapa kali mendekati pemilu itu ada beberapa hal yang memang berhubungan dengan pondok pesantren ini, itu ngebuat kayak kegaduhan-kegaduhan, dugaannya adalah seperti itu. Misalnya ya, kalian bisa cek lah dari liputan kompas.com ya, yang melihat ada pada saat pemilu tahun berapa itu juga kan sempat heboh, tiba-tiba jumlah pemilih di pondok pesantren itu meningkat berkali-kali lipat. Kemudian diadakan pemilihan ulang, tetapi tidak ada yang datang. Itu ada ceritanya juga. Dan ini pun juga apakah merujuk ke arah sana? Karena menurut aku dengan keamanan yang luar biasa ketat di pondok pesantren Al Zaitun, tidak mungkin orang berani memfoto-foto kemudian mempublikasikannya. Apakah ini adalah sebuah kesengajaan, diciptakan kegaduhan, diambil hal-hal yang akan menimbulkan keresahan? Karena membuat aku concern adalah kayak kemarin keterangan dari Panji Gumilang kan ya, kalau ada 3.000 demonstran yang datang ke pondok pesantren kami, siap-siap kami akan sambut dengan 10.000 orang yang akan menyambut. Kalau mereka datang dengan baik-baik, kami akan berikan tepuk tangan. Tapi kalau mereka datangnya dengan tidak baik, kami tidak tahu apa yang akan terjadi.
Ini katanya sih bukan ancaman, tetapi ya jelas lah, ini adalah salah satu bentuk permainan kata-kata. Panji Gumilang dalam sejumlah wawancaranya di Kick Andy atau di SCTV, aku melihat bahwa dia ini sangat pandai bermain kata-kata dan banyak sebenarnya kata-katanya yang membuat aku bingung, kata-kata bersayap begitu. Tapi kita coba fokuskan kembali di tengah kebingungan ini, karena seperti biasa di Indonesia tuh kalau tidak bisa diyakinkan, itu dibingungkan. Jadi aku melihat arahnya ke sana. Selama hal-hal yang dilakukan oleh Panji Gumilang ini tidak didukung dengan hadis atau ayat suci Al-Quran atau hal-hal yang merujuk dengan agama Islam, bagi aku itu tidaklah valid. Sama seperti menulis karya ilmiah, data-data ilmiah. Harus ada penunjang-penunjang riset sebelumnya ataupun juga penemu-penemu sebelumnya. Jadi itu adalah cara kita berpikir secara logika, teman-teman. Perempuan menjadi khotib itu adalah harapan saya. Jadi Panji Gumilang mengatakan, saya mengatakan ke murid-murid saya, perempuan ataupun laki-laki siap-siap kalau memang kalian layak menjadi khotib, saya akan berikan kalian kesempatan. Wanita juga punya hak menyampaikan syiar agama di mimbar. Ini belum dilaksanakan, tetapi dalam keterangannya di program Kick Andy dia mengatakan, saya akan tetap melaksanakan. Perempuan itu haknya adalah sama seperti pria. Oke, mengenai perempuan yang ada di sholat Idul Adha tahun lalu ini, itu adalah katanya istrinya, menemani temannya yang saat itu datang juga. Oke, itu adalah konteksnya kenapa dia berada di tengah-tengah antara pria-pria di sana. Berikutnya juga mengenai pondok pesantren itu sebagai tanah suci. Kan kalau narasi yang beredar di luar sana bahwa nggak usah lagi naik haji katanya, jadi langsung ke pondok pesantren saja, nanti ada tawaf dan sebagainya. Klarifikasi dari Panji Gumilang adalah, maksud pondok pesantren sebagai tanah suci itu artinya bukan saya melarang naik haji. Dia menyanyikan sebuah lagu ya, dan menyanyikan itu di tayangan Kick Andy, bahwa Indonesia tanah yang suci, tanah yang mulia. Padahal kan bukan seperti itu liriknya. Ya, ini adalah sebuah interpretasi, setiap tanah di tiap negara kita adalah suci gitulah. Tetapi kan tanah suci konteksnya di sini adalah tanah untuk kita ibadah naik haji begitu, teman-teman. Ada tawaf di Ponpes yang dibantah juga, itu bukanlah tawaf, tapi adalah bagaimana cara kita melakukan sodakoh dengan memberikan semen 7 sak. Kemudian lagu yang dinyanyikan itu adalah lagu orang Yahudi di proses keagamaan. Menurut dia itu bukanlah proses keagamaan, itu adalah bahasa saja. Kan kenapa kita selama ini menggunakan bahasa Arab, kenapa nggak kita menggunakan bahasa yang lain? Tapi ini juga dibantah sama Anwar Abbas, Wakil Ketua Umum MUI, yang mengatakan bahwa lagu Yahudi itu usaha untuk menggabungkan berbagai macam ajaran. Kalau memang dia adalah orang Indonesia, kenapa nggak menyanyikannya lagu Indonesia aja? Atau orang Jawa, atau Jawa Barat, kenapa nggak menyanyikan lagu dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah saja? Tetapi kenapa menggunakan bahasa yang diidentikan dengan Indonesia, itu bisa menimbulkan perpecahan. Kan kalian tahu kan ya, pada saat di demonstrasi juga aku melihat nyanyian-nyanyiannya itu kan yang ya Yahudi lah ya, yang notabene itu menjadi problematika di negara-negara Islam, tidak cuma di Indonesia, di Malaysia dan negara-negara manapun juga sama. Nah, tentang membangun kapal, ini kan diketahui juga bahwa pondok pesantren ini sedang membangun kapal, teman-teman. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah kapal bahtera gitu, karena ya kalian tahu lah cerita dari nabi-nabi sebelum kita, nabi-nabi yang sudah kita bahas ceritanya, orang Islam pasti tahu bahwa nanti akan terjadi hal-hal yang tidak baik, kemudian diselamatkan dan sebagainya. Itu bukan seperti itu menurut Panji Gumilang, bahwa ini adalah negara kita, negara kemaritiman. Kita harus menyiapkan hal-hal yang berhubungan dengan laut. Itu adalah persiapannya. Oke lah, anggap saja itu benar, karena selalu akan ada excuse dan juga alasan-alasan yang akan dinarasikan. Sumber dana yang menjadi permasalahan sekarang adalah ribuan hektar ya kalau nggak salah di pondok pesantren ini. Dikatakan bahwa tiap tahun itu menerima 700-an, sampai sekarang yang terakhir adalah 1000-an siswa baru, dan per siswa itu membayarnya sekitar $3.500. Kalau dikalikan per tahun itu, yang siswa baru, ya pendapatannya sekitar 70-an miliar. Terus dapat dana bantuan dari BOS, bantuan operasional sekolah, 2-4 miliar. Dan punya sisanya itu adalah pertanian sendiri saja. Hitung-hitungannya kalau dana BOS aja, bisa ngebantu operasional sekolah cuma 2-3% doang. Kalaupun dari sumbangan siswa, juga paling hanya 30-40% doang.
Kemudian sisanya itu dia mengaku mendapatkan bantuan itu adalah dari pertanian sendiri dan juga ada sumbangan-sumbangan dari orang lain. Nah, sumbangan-sumbangan inilah yang membuat masyarakat curiga apakah dia ini adalah bagian dari NII KW 9, ya, Negara Islam Indonesia. Kita tidak bisa mengatakan itu adalah benar, tapi kan ini statement dari Wakil Ketua Umum MUI yang memang dia mengatakan ada orang di belakang Panji Gumilang. Misalnya adalah pada saat ada demo 3.000 orang, tapi Panji Gumilang dengan tegas mengatakan menyiapkan akan ada 10.000 orang yang akan menyambutnya. Lantas dari mana itu hitung-hitungan 7.000 orang? Kok bisa sebuah pondok pesantren menyiapkan orang sebanyak itu? Nah, kemudian juga dari Wakil Ketua Umum MUI mengatakan harusnya Kabar Eskrim bisa langsung segera mengambil tindakan ini karena memang dari data digital yang sudah dikumpulkan dari MUI bahwa pandangan dari Panji Gumilang ini sebagian sesat dan menyesatkan. Dan pada saat dikatakan, ya sudah kalau memang dari Panji Gumilang tidak mau berdialog dengan MUI, kita bertemu langsung saja di pengadilan. Nah, untuk sampai tahapan proses pengadilan, itu kan tidak segampang itu, teman-teman. Harus ada yang ditersangkakan terlebih dulu. Kepolisian menangkap, siapa yang ditangkap, sudah ada tersangkanya. Setelah selesai dengan 2 alat bukti, diserahkan ke kejaksaan. Kejaksaan kalau sudah oke, baru berkasnya dipindahkan ke pengadilan, baru mulai sidang. Sekarang saja belum ada tersangkanya, ya tidak mungkin akan menuju ke bagian persidangan. Nah, jadi ini adalah satu hal yang membuat aku sangat deg-degan sebenarnya, teman-teman, karena akan banyak menelan orang-orang yang tidak mengerti atau bahkan mereka yakin mereka benar, tetapi takutnya ada pencucian otak. Karena seperti kalian lihat aja, demonstrasinya aja ada 3.000 plus dengan 10.000. Itu aku yakin masyarakat niat mereka baik, tetapi aku khawatir dipakai oleh orang-orang tertentu untuk mencapai tujuan-tujuan yang tidak benar. Makanya semoga teman-teman, baik dari pihak Pondok Pesantren Al Zaitun ataupun juga dari orang-orang yang sangat kontra, apapun alasan dan juga perdebatannya, tolong jangan gunakan kekerasan. Karena kalau sudah terjadi kekerasan, sudah terjadi misal ada korban jiwa, kan tidak bisa dikembalikan lagi. Ternyata, oh salah saya, atau dia yang benar, atau sebaliknya. Kalau sudah ada korban jiwa, apakah bisa dikembalikan lagi ke orang yang sudah meninggal tersebut? Makanya, untuk pemimpin dari Pondok Pesantren Al Zaitun dan juga MUI, karena banyak juga masyarakat yang look up to MUI, bisa benar-benar berdiskusi gitu agar menghindari terjadi hal-hal yang tidak enak di lapisan paling bawah, teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Tinggalkan like dan juga komen kalian. Subscribe channel YouTube ini, follow Instagram dan Facebook pageku Dian Yasa Sumara. Sampai jumpa.